Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa. Semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam ini, karena Engkau sudah berkenan menuntun dan memberkati kami sepanjang hari lamanya, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami masing-masing. Sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada malam ini ialah hamba Tuhan yang menjadi terang. Agar tema ini menjadi jelas, mari kita membaca kitab Yesaya pasal 49 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan demikian. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak, Ibu, saudara, siapakah hamba Tuhan? Banyak orang berpendapat bahwa hamba Tuhan adalah pendeta. Pendapat tersebut keliru. Yang benar ialah semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat adalah hamba Tuhan. Bahkan di mata Tuhan, semua orang adalah hambanya, karena semua orang adalah ciptaannya dan miliknya. Tuhan memanggil semua orang untuk hidup dan bekerja sama dengan Tuhan di dalam dunia. Tetapi tidak banyak orang yang mau menjadi hamba Tuhan. Orang lebih suka menjadi hamba dosa. Tugas utama seorang hamba Tuhan adalah melayani. Tuhan menghendaki agar semua orang saling melayani. Status hamba yang tugasnya saling melayani tidak terpandang di mata manusia. Namun di mata Tuhan, status hamba adalah mulia dan terhormat. Kalau tidak mulia dan tidak terhormat, tentu tidak mungkin Allah turun ke bumi, merendahkan dirinya, menderita sampai mati untuk melayani umat manusia. Dalam pengorbanan Yesus Kristus itulah terpancar kemuliaan dan kehormatan. Lewat pengorbanan Yesus itu, dosa manusia diampuni dan disucikan, dengan maksud agar manusia tidak lagi menjadi hamba dosa,
melainkan menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang rela menderita, itulah yang mampu menjadi terang. Mampu untuk setia di tengah-tengah ketidaksetiaan manusia. Mampu untuk rendah hati di tengah-tengah kesombongan dan keangkuhan manusia. Apakah terang? Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, yang paling pertama diciptakan adalah terang. Mengapa? Karena Allah menyukai ketertiban dan keteraturan. Hidup dalam terang berarti hidup dalam ketertiban, hidup dengan norma-norma yang jelas, dan ada arah yang pasti. Allah tidak suka pada kegelapan, karena kegelapan adalah kekacauan. Hidup dalam gelap-gelap adalah hidup yang meraba-raba, tersandung, dan terbentur ke sana kemari. Hidup dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian. Orang Kristen sebagai hamba Tuhan dipanggil Tuhan untuk hidup dalam terang. Hidup dalam terang berarti memiliki norma-norma yang jelas dan arah yang pasti. Tahu apa yang benar dan yang salah. Tahu apa yang baik dan yang jahat. Tahu batas. Tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Bapak, Ibu, saudara, dalam cerita tentang pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun, dalam Matius pasal 4, terdapat 3 hal yang semuanya bertentangan dengan 3 norma penting dalam terang. Pencobaan yang pertama, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Wah, enak sekali kalau bisa begitu. Perlu roti, tinggal main sulap, lalu batu menjadi roti. Tetapi Tuhan tidak memperkenankan kita untuk hidup yang gampang dan cepat. Ia mau agar kita bekerja keras untuk memperoleh roti dan kebutuhan yang lain. Mencari roti dengan cara yang gampang dan cepat adalah roh jalan pintas. Sudah banyak orang yang rusak hidupnya karena roh jalan pintas ini. Ingin cepat kaya, ingin cepat berkuasa, dengan cara jalan pintas, malah semuanya rusak, berantakan. Tuhan menghendaki supaya kita bekerja keras dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Roti memang perlu, tetapi carilah roti dengan cara yang sesuai dengan firman Allah. Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius 4 ayat 4. Cobaan yang kedua, iblis berkata, "Terjunkan dirimu dari hubungan bait Allah ini. Nanti Tuhan akan mengirim malaikat untuk menolongmu." Cobaan yang kedua ini disebut roh nekat. Nekat melakukan apa saja, sebab nanti toh Tuhan pasti menolong. Iblis mengajak untuk melakukan perbuatan nekat yang sangat berbahaya.
Yesus marah. Bukannya berserah kepada Tuhan, tetapi malah mencobai Tuhan. Roh nekat ini suka memaksakan sesuatu yang belum bisa. Ini sangat berbahaya. Punya cita-cita itu baik. Punya ambisi juga baik. Tetapi ada jalannya. Ada caranya. Jangan loncat dari puncak menara. Yesus berkata, setialah dulu pada hal-hal yang kecil, sampai kamu pantas diberi tanggung jawab yang lebih besar. Pencobaan yang ketiga, iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Godaan ini benar-benar menggiurkan. Godaan ini disebut roh mumpung. Mumpung ada yang menawarkan kesempatan. Ini peluang emas untuk memiliki banyak uang, kekuasaan, kemewahan, dan pengaruh. Kesempatan ini harus diambil. Meskipun harus menyembah iblis, tidak apa-apa. Itu urusan nanti. Roh mumpung ini sedang mewabah di negara dan masyarakat kita. Melanda hampir semua kalangan, semua instansi, semua agama, termasuk agama Kristen. Semakin banyak orang tidak sabar menanti berkat Tuhan. Semakin banyak orang yang tergoda mengikuti godaan iblis. Roh mumpung ini sudah banyak memakan korban. Dan korban-korban lain akan menyusul. Memang, godaan iblis amat menarik. Nikmat, cepat, dan gampang. Namun fakta membuktikan semuanya selalu berakhir dengan penderitaan dan penyesalan. Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang dialami oleh Yesus di padang gurun bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, termasuk orang-orang Kristen. Iblis tidak memilih-milih mangsa. Siapa yang lengah, tidak kuat pertahanannya, itu yang akan jatuh. Jangan pernah memandang enteng kekuatan iblis. Dia terlalu kuat untuk kita kalahkan. Kita memerlukan kekuatan yang melampaui kekuatannya. Dan hanya Tuhan saja yang mampu memberikan kekuatan itu. Rasul Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Dunia milik Tuhan. Tempat kita hidup nampaknya semakin gelap. Iblis kian merajalela. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan hamba-hamba Tuhan yang mampu memancarkan cahaya terang. Gereja, Bapak, Ibu, saudara, dan saya, kita semua adalah terang dunia. Mari kita menerangi kegelapan. Amin. Bapak, Ibu, saudara, sebelum kita beristirahat, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan
pada malam ini. Firman yang mengingatkan kami untuk hidup sebagai hamba-hamba Tuhan yang mampu menerangi kegelapan dalam dunia ini. Tuntunlah dan kuatkanlah kami ya Roh Kudus, agar kami tetap setia mengikut Engkau, apapun dan bagaimanapun keadaan yang kami hadapi. Tuhan, kami berdoa, berikanlah hikmat dan kekuatan kepada pemerintah kami, supaya mereka mampu memerintah dengan baik dan benar, supaya mereka mampu mendatangkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh rakyat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang berduka cita, yang bergumul karena rupa-rupa persoalan. Tolonglah mereka semua. Sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, lepaskanlah beban mereka yang bergumul. Tuhan, lindungilah kami semua untuk menjalani malam ini. Kiranya kami boleh beristirahat dengan baik dan aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.